Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua. Presbiter bertugas mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di hari Minggu ketiga sesudah Paskah. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati olehnya. Jemaat, mari berdiri untuk menyambut kehadiran Tuhan melalui firman-Nya yang hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepada Kristus, menyembah Kristus Tuhan. Muliakan namanya dan angkat tanganmu kepadanya. Muliakan namanya dan angkat tanganmu kepadanya. Muliakan namanya dan angkat tanganmu kepada Kristus, menyembah Kristus Tuhan. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Nats pembimbing kita dalam ibadah Minggu saat ini, Kitab Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 29 memberitakan, tetapi Petrus dan rasul-rasul itu menjawab katanya, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Jemaat, terimalah salam kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus, Juru Selamat kita, menyertai kamu. Bersoraklah, hai alam semesta, Kau Allahku. Di langit bergema pujian yang megah, dan bumi pun penuh pujian.
semesta, Kau Allahku. Jemaat, mari berdoa kepada Allah. Ya Bapa Maha Kuasa, kami bersyukur atas pertolongan dan berkat-Mu yang kami terima dalam kehidupan selama sepekan yang lalu. Mengawali pekan yang baru, kami datang untuk beribadah, bersujud, sembah dan memuji nama-Mu, Tuhan, sebagai tanda kami tak mampu menjalani hidup kami tanpa-Mu. Layakkan kami dan berkenanlah atas ibadah, sembah sujud dan pujian yang kami panjatkan kepadamu. Kami pun sadar dan mengakui segala dosa dan kejahatan kami, baik yang tampak dalam sikap dan laku kami, maupun yang tersembunyi di pikiran dan hati kami. Berilah kami pengampunan dan damai sejahtera ya Bapa, serta baruilah hidup kami oleh Roh Kudus-Mu. Sebab hanya oleh rahmat-Mu ya Bapa, dan dengan memandang kepada Yesus Kristus, kami dimampukan untuk bersyukur atas kasih setia dan pengampunan-Mu yang nyata dalam hidup kami sampai hari ini. Ajarlah kami untuk mengikuti teladan kasih-Mu serta melakukan firman dan kehendak-Mu sebagai saksi yang setia di sepanjang hidup kami, sehingga melalui kami banyak orang akan memuji dan memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ini dunia Bapakku, di telingaku dengar musik indah di sekitarku, lagu alam semesta. Ini dunia Bapakku, di anganku nyatalah bukit lura, langit samudera, karya agung tangannya. Diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, bersama kita akan mendengarkan kesaksian berupa puji-pujian yang akan dipersembahkan untuk kemuliaan nama Tuhan kepada Bapak Sami Makaleu. Dipersilakan. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Ku.
karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Ku. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara jemaat yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Mari kita berdoa memohon bimbingan Roh Kudus. Allah Bapa Sorgawi, Allah yang kami tinggikan dan kami muliakan, di dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami mengucap syukur dan berterima kasih oleh karena di sepanjang perjalanan hidup kami, firman-Mu senantiasa menuntun, memimpin, dan mengingatkan kami hal apa yang harus kami kerjakan dan berkenan di hadapan-Mu, membentuk setiap karakter dan sikap hidup kami lebih baik dari hari lepas hari. Saat ini kami mau membaca, mendengarkan, dan merenungkan akan firman Tuhan. Oleh sebab itu dengan rendah hati kami mohonkan,
bersabda dan berfirmanlah, ya Allah Bapa Sorgawi, masing-masing kami biarlah dituntun oleh hikmat dan kuasa Roh-Mu yang kudus, sehingga memampukan kami untuk berpengertian dan berpengetahuan di dalam memahami akan setiap firman yang diberitakan. Demi Kristus Yesus, pakailah hamba dalam pemberitaan firman Tuhan ini. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Kisah Para Rasul 5 ayat 26 sampai dengan 33 yang mengatakan, maka pergilah kepala pengawal serta orang-orangnya ke bait Allah, lalu mengambil kedua rasul itu, tetapi tidak dengan kekerasan, karena mereka takut kalau orang banyak melempari mereka. Mereka membawa keduanya dan menghadapkan mereka kepada mahkamah agama. Imam besar mulai menanyai mereka. Katanya, dengan keras kami melarang kamu mengajar dalam nama itu. Namun ternyata kamu telah memenuhi Yerusalem dengan ajaranmu, dan kamu hendak menanggungkan darah orang itu kepada kami. Tetapi Petrus dan rasul-rasul itu menjawab, katanya, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Allah nenek moyang kita telah membangkitkan Yesus yang kamu gantungkan pada kayu salib dan kamu bunuh. Dialah yang telah ditinggikan oleh Allah sendiri dengan tangan kanannya menjadi pemimpin dan juru selamat, supaya Israel dapat bertobat dan menerima pengampunan dosa. Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu itu. Kami dan Roh Kudus yang dikaruniakan Allah kepada semua orang yang mentaati Dia. Mendengar perkataan itu, sangatlah tertusuk hati mereka, dan mereka bermaksud membunuh rasul-rasul itu. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, madah syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal abadi. Jemaat dipersilakan duduk. Shalom, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, baik yang beribadah di dalam gedung gereja ini, juga yang beribadah dari rumah masing-masing dan mengikuti ibadah ini secara virtual atau live streaming. Diberkatilah saudara semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan atau bagian bacaan Alkitab hari ini sangat baik sekali untuk kita renungkan. Menjadi bagian dan tugas tanggung jawab dalam seluruh perjalanan kehidupan kita untuk memenuhi panggilan dan pengutusan kita
sebagai orang percaya, sebagaimana yang diperintahkan Tuhan Yesus di dalam Injil Matius pasalnya yang ke-19, juga secara khusus di dalam pasalnya yang ke-28 ayat yang ke-19 tentang amanat agung. Bagian bacaan kita dalam kitab Kisah Para Rasul ini menceritakan tentang faithfulness to be witnesses of Christ. Kesetiaan untuk menjadi saksi Kristus. Unit penerbitan Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat melalui Sabda Guna Dharma Krida memberikan judul renungan pada hari ini adalah saksi Tuhan Yesus. Ada pertanyaan, apakah mudah menjadi saksi Tuhan Yesus? Kira-kira kalau pertanyaan ini diberikan kepada kita, apa jawaban kita? Jawab saja dalam hati. Kira-kira, apakah mudah menjadi saksi Tuhan Yesus? Jawabannya adalah tidak mudah. Tidak gampang. Dalam satu terjemahan bahasa Inggris ada satu pertanyaan, ini saya terjemahkan sebenarnya dari pertanyaan di dalam bahasa Inggris yang mengatakan, is it easy to be a witness to the Lord Jesus? Lalu dia berikan jawaban, the answer is, it is not easy to be a witness to the Lord Jesus. Tidak mudah menjadi saksi Kristus. Bapak Ibu, saya kira ini realitasnya juga terjawab. Jawaban ini terlihat dalam realitas. Banyak orang yang mengaku pengikut Tuhan Yesus, tetapi dalam kehidupan kesehariannya, melalui perbuatannya, perkataannya, pikirannya, tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Banyak sekali, jauh sekali. Mari perhatikan, Tuhan Yesus ajarkan, ampuni. Tapi yang terjadi dalam keseharian, mendendam. Tuhan Yesus ajarkan, kasihi. Tetapi yang terjadi dalam keseharian, membenci. Pak, Ibu, ampuni saja. Oh, enggak bisa pendeta. Tidak bisa. Dia yang salah. Dia yang harus minta maaf ke saya. Saya tidak bisa ampuni dia. Nah, ini dia. Sakitnya pendeta itu di sini. Tapi saya janji satu waktu saya pasti balas. Ini dia. Realitasnya memang tidak mudah untuk menjadi saksi Kristus. Melakukan apa yang Tuhan Yesus ajarkan dan perintahkan. Tidak mudah. Itu sebabnya dikatakan tadi, it's not easy to be a witness to the Lord Jesus. Tidak mudah menjadi saksi Kristus. Bapak Ibu, itu baru dalam keseharian yang berkaitan dengan perbuatan, perkataan, dan pikiran kita. Bagaimana dengan menjadi saksi dalam kesetiaan iman percaya? Nah, ini juga menjadi pertanyaan. Apakah mudah menjadi saksi dalam iman percaya kita? Menjadi saksi Tuhan Yesus Kristus dalam iman percaya kita?
Jawabannya sama, tidak mudah, tidak gampang. Itu sebabnya hari ini banyak orang yang meninggalkan iman percayanya kepada Kristus dan beralih ke agama yang lain. Mau itu public figure ataupun masyarakat biasa, banyak yang meninggalkan iman percayanya kepada Yesus Kristus. Dan yang lebih parah lagi, ketika mereka meninggalkan Yesus Kristus, mereka jelek-jelekan agama Kristen. Nah, ini dia. Oh, bertebaran itu di YouTube, ya kan? Berita tentang itu hampir semua langsung ya. Ya, itu realitasnya. Jadi sekali lagi betul, tidak mudah menjadi saksi Kristus. Di dunia ini ada banyak tantangan. Ada banyak godaan yang mencoba menggeser kehidupan kita. Yang tadinya hidup dalam Tuhan, yang tadinya beriman kepada Kristus Yesus, diperhadapkan dengan tantangan dan godaan. Tujuannya supaya apa? Supaya kita bergeser meninggalkan iman percaya kita. Supaya kita bergeser dari perbuatan yang baik menjadi orang yang tidak baik. Tetapi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, pertanyaan yang paling prinsip adalah, apakah kita bisa di tengah-tengah realitas dunia ini dengan berbagai godaan, cobaan, tantangan ini, apakah kita bisa untuk tetap setia menjadi saksi Tuhan Yesus? Jawabannya bisa. Kita bisa menjadi saksi Tuhan yang tetap setia dalam perkataan, perbuatan, dan pikiran yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Dalam iman percaya kepada Tuhan Yesus. Bagaimana caranya? Bacaan Alkitab pada pagi ini mau mengajarkan kita tentang hal itu. Untuk itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, mari kita lihat kembali bacaan firman Tuhan pagi ini. Kitab Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 26 sampai dengan ayatnya yang ke-33. Saya jelaskan sedikit tentang latar belakang cerita daripada konteks pasal ini, ayat ini, bagian-bagian ini. Di bawah judul Rasul-Rasul di hadapan Mahkamah Agama. Nasihat Gamaliel. Latar belakang bagian bacaan ini, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, ada di dalam pasalnya yang keempat. Kalau kita mau lihat di sana, Petrus dan Yohanes di hadapan Mahkamah Agama. Lalu kemudian terus sampai dengan pasal 5 ayat 17, diberikan judul oleh Lembaga Alkitab Indonesia, Rasul-Rasul dilepaskan dari penjara. Sampai di situ persoalannya apa? Mengapa mereka dipenjara? Mengapa mereka diperhadapkan kepada Mahkamah Agama Yahudi, Sanhedrin Yahudi? Persoalannya terletak dalam bacaan kita saat ini pada ayatnya yang ke-28. Mari lihat bersama-sama. Saya baca dari ayat 27. Mereka membawa keduanya dan menghadapkan mereka kepada Mahkamah Agama. Imam besar mulai menanyai mereka. Katanya, dengan keras kami melarang kamu mengajar dalam nama itu. Namun ternyata kamu telah memenuhi Yerusalem dengan ajaranmu. Dan kamu hendak menanggungkan darah orang itu kepada kami. Sampai di situ. Apa persoalannya? Karena para rasul memberitakan Injil Kerajaan Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Itu soalnya. Ketika mereka bicara tentang Taurat, maka mereka beritakan Taurat itu di dalam nama Tuhan Yesus. Yesus menjadi penggenapan daripada Taurat itu. Dan itu yang mereka beritakan di tengah-tengah orang-orang Yahudi.
Sanhedrin agama Yahudi berkeberatan karena mahkamah agama itu juga yang menjatuhkan hukuman mati kepada Yesus. Dengan terus memberitakan Yesus seolah ingin menyalahkan keputusan mahkamah agama itu. Dan ini persoalan bagi mahkamah agama. Oleh karena ini dilihat sebagai persoalan, maka para rasul ini dibawa ke penjara. Tapi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, apa reaksi, apa respon para rasul ketika mereka dibawa ke dalam penjara? Diperhadapkan dengan mahkamah agama berkali-kali. Bahkan sampai mereka disesah, dihukum cambuk. Apa kira-kira respon mereka? Mari lihat ayatnya yang ke-29. Tetapi Petrus dan rasul-rasul itu menjawab, katanya, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Sampai di situ. Ada tantangan, ada pergumulan, ada persoalan yang diperhadapkan kepada mereka, tetapi itu tidak membuat iman mereka tergeser sedikit pun. Mereka tetap setia dan taat kepada Allah. Tidak membuat mereka meninggalkan Yesus, lalu menjelek-jelekan Yesus, tidak. Tidak membuat mereka beralih kepada apa yang diinginkan oleh mahkamah agama Yahudi, tidak. Tidak membuat mereka bungkam untuk terus memberitakan Yesus, tidak. Petrus dan para rasul tetap memberitakan Yesus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mengapa para rasul dapat hidup dalam kesetiaan dan ketaatan yang begitu luar biasa, sekalipun mereka harus diperhadapkan dengan persoalan dan pergumulan yang luar biasa dan mengancam kehidupan mereka? Ini yang penting menjadi perenungan kita pada pagi hari ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, yang pertama, mengapa Petrus dan para rasul lainnya dapat bertahan tetap setia dalam iman percaya itu? Mereka bertumbuh dari pengalaman iman bersama Yesus. Dari sejak mereka mengenal siapa itu Yesus, mereka hidup siang malam dalam perjalanan mendampingi Tuhan Yesus, memberitakan Injil Kerajaan Allah. Mereka memiliki pengalaman beriman bersama dengan Yesus. Mereka menyaksikan bagaimana perbuatan-perbuatan yang luar biasa, perbuatan-perbuatan yang berasal dari Allah itu dinyatakan di hadapan mereka. Orang buta melihat, lumpuh berjalan, tuli mendengar. Mereka melihat bahkan orang mati dibangkitkan. Mereka melihat bagaimana iman yang bertumbuh dan hidup di dalam Yesus, dalam kesetiaan kepada Bapanya. Ketika firman Tuhan seringkali memberitakan Yesus menyingkir dan berdoa, mereka melihat iman yang hidup di dalam diri Yesus. Bagaimana ia mengandalkan Bapanya. Mereka melihat segala dan seluruh hal yang Tuhan Yesus lakukan dan ajarkan, dan mereka dengarkan semua itu. Dan itu menjadi sebuah pengalaman beriman dalam kehidupan mereka. Dan memang kalau kita katakan apakah pengalaman beriman itu cukup? Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, pengalaman beriman para murid ini yang pasti, yang membuat mereka setia dan taat kepada Tuhan. Sekalipun memang dalam perjalanan itu mungkin
Kalau hari ini kita juga sering kali merasakan kadang-kadang kita jatuh. Kadang-kadang kita sudah hidup jauh dari Tuhan. Para murid juga pernah mengalami hal itu ketika Yesus ditangkap di Taman Getsemani. Mereka tercerai-berai. Bahkan Petrus menyangkal Yesus. Thomas tidak percaya tentang kebangkitan Yesus sebelum menyaksikan lubang paku di tangan Tuhan Yesus. Ini mau mengajarkan sesuatu yang sangat manusiawi. Kadang-kadang di dalam hidup ini bisa saja kita jatuh. Tetapi Bapak Ibu, dari peristiwa kejatuhan kita itu kita belajar untuk bangkit. Para murid pernah menyangkal Yesus. Tetapi dari pengalaman itu mereka belajar dan mereka bangkit untuk tidak lagi menyangkal Yesus. Maka hal ini mau diberitakan kepada kita, penting untuk memiliki pengalaman iman bersama Tuhan Yesus. Bagaimana caranya kita memiliki pengalaman iman bersama Tuhan Yesus? Kalau pada masa lalu para murid menyaksikan segala sesuatu yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, hari ini pengalaman iman yang kita dapat alami bersama dengan Tuhan Yesus. Kita mungkin tidak melihat Tuhan Yesus secara langsung, tetapi kita dapat imani melalui apa yang dituliskan dalam tuntunan kuasa Roh Kudus, sebagaimana yang tertulis di dalam kitab Perjanjian Baru. Apa saja yang sudah Tuhan Yesus lakukan? Imani itu. Lalu bagaimana supaya kita lebih mengenal Tuhan Yesus? Mari lihat realitas sekitar kita. Peristiwa-peristiwa yang terjadi pada masa lalu sampai hari ini masih juga terjadi. Pertolongan Tuhan kepada mereka yang bermohon dan berseru kepadanya tetap dinyatakan sampai hari ini. Mereka yang sakit disembuhkan, mereka yang lemah dikuatkan, mereka yang jatuh diangkat dan diteguhkan, mereka yang berbeban berat diringankan bebannya. Betapa besar kuasa Tuhan itu bukan saja terjadi pada masa lalu, tetapi sampai hari ini. Oleh sebab itu Bapak Ibu dan saudara-saudara, sekali lagi penting buat kita memiliki pengalaman beriman melalui persekutuan dengan Tuhan. Beribadah, berdoa, membaca Alkitab, mendengarkan firman Tuhan. Hari ini kekhawatiran gereja-gereja sebagai institusi adalah apakah kira-kira dengan beribadahnya jemaat itu di rumah dapat dipastikan bahwa mereka beribadah? Di masa pandemik ini menjadi pertanyaan, apakah mereka yang beribadah di rumah benar-benar mereka ikuti ibadah? Nah, bayangkan GPIB, ibadah minggu, ibadah keluarga, ibadah pelkat. Ini yang rutin dalam satu minggu. Kira-kira apakah kita datang beribadah? Sementara firman Tuhan ajarkan salah satu hal yang dapat membentuk kesetiaan kita kepada Tuhan. Untuk tidak dapat mudah digeser iman percaya kita daripada Tuhan adalah dengan memiliki pengalaman beriman dan bersekutu dengan Tuhan. Beribadah, memuji dan memuliakan Tuhan, berdoa, mendengarkan firman. Apakah itu kita lakukan di rumah kita? Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, penting sekali lagi memiliki pengalaman beriman bersama dengan Tuhan. Oleh sebab itu melalui pemberitaan firman Tuhan hari ini, berdasarkan firman Tuhan saya memberitakan, mari milikilah pengalaman beriman dengan Tuhan Yesus
sebanyak-banyaknya, setiap hari, setiap waktu. Cari Tuhan dalam hidupmu, temukan Dia, doa senantiasa kepadanya, puji dan muliakan namanya, tinggikan Dia. Maka dalam pengalaman beriman itu yakin dan percaya engkau akan dibentuk menjadi seorang yang setia dan taat kepadanya. Engkau akan dimampukan menjadi saksi-saksi yang hidup di tengah-tengah dunia ini. Yang kedua, apa yang bisa membuat kita juga menjadi orang yang setia dan taat kepada Tuhan? Bapak Ibu, saya ingin mengajak kita untuk membuka satu nats dalam kitab Perjanjian Lama. 2 Tawarik pasal 16 ayatnya yang ke-9. Mari lihat. 2 Tawarik pasal 16 ayat 9. Di sana dikatakan demikian. Karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Titik. Sampai di situ. Bapak Ibu, kalimat ini mau mengatakan begini. Kita butuh kekuatan Tuhan untuk dapat menjadi pribadi yang setia dalam iman percaya kepada Tuhan. Anda bisa bayangkan kalau Petrus dan para rasul hari itu tidak dituntun dalam kekuatan yang berasal dari Tuhan, tidak ditopang oleh kekuatan yang berasal dari Tuhan. Manusia siapa yang bisa menghadapi ancaman dan hukuman yang begitu mengerikan dari mahkamah agama Yahudi? Siapa yang bisa menghadapi itu? Bisa saja mereka pikir daripada badan sakit, daripada mati, lebih baik tinggalkan Tuhan. Tetapi lihat, mereka tidak lakukan itu. Karena apa? Karena Tuhan menopang mereka. Ada kekuatan yang berasal dari Tuhan. Dan kekuatan Tuhan itu kalau kita lihat dalam bacaan kita di dalam kitab Kisah Para Rasul, sudah Tuhan perlihatkan ketika di dalam pasal 5 ayat 17 di sana dikatakan rasul-rasul dilepaskan dari penjara. Siapa yang melakukan itu? Kuasa Tuhan yang berlangsung pada saat itu. Kekuatan yang berasal dari Tuhan yang melepaskan para rasul dari penjara. Dan sekali lagi, mereka mampu berdiri dengan setia dalam pengakuan iman percayanya kepada Kristus. Oleh karena kekuatan yang berasal dari Tuhan. Dalam 2 Tawarik 16 ayat 9 diajarkan, mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Bapak Ibu, kita butuh kekuatan Tuhan itu agar kita tetap hidup sampai mati, tetap iman di dalam Kristus Yesus. Kita butuh kekuatan itu. Ajarkan ini kepada keluargamu, kepada anak-anakmu, agar mereka senantiasa meminta kekuatan daripada Tuhan. Agar apa? Mereka tidak akan meninggalkan Kristus dalam hidup mereka. Ada banyak hari ini orang percaya, bapak ibunya luar biasa, orang gereja, bapak ibunya beribadah, sektor pelkat, oh luar biasa, penatua diaken. Salah satu anaknya meninggalkan Kristus. Jangan anggap remeh persoalan ini. Engkau punya anak, engkau punya keturunan, ajar mereka dengan benar-benar dan minta kepada Tuhan kekuatan yang berasal dari Tuhan agar mereka tetap setia. Agar mereka tetap beriman kepada Tuhan Yesus. Apa maksud dari bagian 2 Tawarik 16 ayat 9 ini ketika mengatakan mereka yang bersungguh hati terhadap Dia? Bapak Ibu, dalam terjemahan
satu kitab bahasa Inggris, nanti Bapak Ibu bisa cari. Dalam terjemahan New American Standard Bible, kalimat ini tertulis dengan kata begini: whose heart is completely his. Yang hatinya sepenuhnya miliknya. Maksudnya begini, Tuhan akan memberikan kekuatannya kepada manusia, kepada mereka yang sepenuhnya memberikan hatinya kepada Tuhan. Kita bisa minta Tuhan berikan kekuatan itu, tapi kalau hatimu terbagi di dalam dunia ini, Tuhan tidak akan berikan kekuatan itu. Tapi kalau hatimu benar-benar engkau berikan kepada Tuhan, engkau tidak bagi hatimu dengan kuasa-kuasa yang lain, dengan kekuatan-kekuatan yang lain, engkau hidup berserah kepadanya, maka kepadamu dipastikan kekuatan Tuhan akan memenuhi seluruh kehidupan. Dalam kekuatan itulah maka kita dimampukan untuk menjadi saksi Tuhan dalam perbuatan, perkataan, pikiran, dalam iman, percaya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, maka ketika engkau memiliki kekuatan itu, bersaksilah. Jangan simpan untuk dirimu sendiri. Bersaksilah dalam kehidupan keluargamu. Menjadi orang tua yang sadar akan tugas tanggung jawab mengajar kepada anak-anaknya dalam iman percaya. Menjadi orang tua yang dapat menjadi contoh dan teladan kepada anak-anaknya. Menjadi suami istri yang saling mengasihi, saling bersaksi satu dengan yang lain. Suami bisa saja buat salah, tetapi istri paham itu. Kesalahan itu tidak harus selalu disimpan dan menjadi kebencian dan dendam. Maka istri mengajak suaminya, mari Pak kita berdoa. Ke depan pasti Papa bisa lebih baik. Istri bisa saja juga melakukan kesalahan. Tetapi bukan itu menjadi pintu untuk menghakimi istri. Tetapi itu menjadi pintu kesaksian kita untuk mengampuni istri kita. Demikian juga hubungan antara anak dan orang tua. Bisa saja keliru. Kalau ada anak yang katakan, saya tidak bisa maafkan orang tua saya. Sakit Pak, tidak bisa. Engkau butuh kekuatan dari Tuhan, agar engkau dimampukan untuk mengampuni orang tuamu. Minta kekuatan itu kepada Tuhan. Berikan hatimu sepenuhnya kepada Tuhan. Maka engkau bisa melakukan itu. Engkau diutus ke tengah-tengah dunia ini menjadi saksi bagi orang-orang yang ada di sekitarmu. Dalam kekuatan Tuhan itu, maka engkau dapat menjadi contoh dan teladan, garam dan terang. Engkau dapat menjadi berkat bagi sesamamu. Sehingga setiap orang akan mengucap ketika melihat engkau, lihat bapak itu, lihat ibu itu. Betapa mereka hidup penuh dengan cinta kasih kepada sesamanya. Dan ketika orang berucap itu, Tuhan yang ditinggikan dan dimuliakan. Oleh sebab itu Bapak Ibu, pertanyaannya adalah, apakah kita bisa menjadi saksi Tuhan? Jawabannya, ya, kita bisa. Saya ingin mengajak kita semua untuk mengatakan ya kita bisa. Saya mau tanya, Bapak Ibu jawab, apakah kita bisa menjadi saksi Tuhan? Kita bisa. Mari lakukan dengan sukacita. Tuhan memberkati. Amin. Kita bakti 289 bait pertama dan kedua. Diberikan padaku dua tangan untuk bekerja, juga dua kakiku yang menopang tubuh
Patut bersyukur memuji nama-Nya. Tuhan mengasihiku, ku rajin bekerja berkarya bagi-Nya, menyenangkan hati-Nya. Diberikan padaku suara untuk puji nama-Nya, juga diberikannya lagu indah dan merdu. Gembira hatiku bernyanyi bagi-Nya, oh betapa indahnya. Mari bersamaku bernyanyi bergemar, memuliakan nama-Nya. Jemaat yang diberkati, mari kita berdiri. Bersama kita akan mengucapkan pengakuan iman menurut pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut masing-masing orang berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan duduk, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Dengan penuh ungkapan syukur dan berserah, kita datang kepada Tuhan. Kita sehati dalam syafaat kita. Kita berdoa. Allah Bapa Sorgawi, kami mengucap syukur dan berterima kasih karena kami boleh mendengarkan sabda firman-Mu. Dengan rendah hati kami mohonkan, teguhkanlah firman ini dalam hati dan pikiran kami, sehingga firman-Mu akan tetap tinggal dalam hati dan pikiran kami. Tubuh kami menjadi tanah yang gembur dan subur, dan benih firman-Mu bertumbuh, berakar dan berbuah dalam seluruh perjalanan kehidupan yang Engkau anugerahkan kepada kami. Jadikanlah kami saksi-saksi Tuhan Yesus di tengah kehidupan keluarga, jemaat, dan masyarakat. Jadikanlah kami garam dan terang. Jadikanlah kami berkat dimanapun dan kemanapun kami pergi. Kami mau menjadi anak-anak-Mu yang setia dan taat dalam perbuatan, perkataan, pikiran, dan di dalam iman percaya kami. Kami bersyukur atas firman yang sudah boleh kami dengarkan. Kami bersyukur karena kami sudah diberkati dalam firman ini. Hamba juga bersyukur karena Engkau memakai hamba dalam pemberitaan firman ini. Terima kasih Bapa, syukur kami kepadamu ya Allah Bapa Sorgawi. Saat ini kami bersehati
mendoakan gereja-gereja Tuhan yang ada di atas muka bumi ini. Gereja yang mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Sang Kepala Gereja Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan berkati seluruh gereja. Secara khusus kami menyerahkan gereja Protestan di Indonesia bagian Barat, dari lingkup sinodal, mupel jemaat, sektoral bagian jemaat, dan pos-pos pelayanan. Tuhan berkati fungsionaris majelis sinode dalam segala tugas dan tanggung jawab yang Engkau percayakan, teristimewa dan secara khusus pada saat ini dalam koordinasi mengumpulkan bantuan bagi saudara-saudara kami korban bencana alam di wilayah NTT dan sekitarnya. Tuhan berkati agar GPIB boleh menjadi berkat di sana. Demikian juga koordinasi pelayanan yang dilakukan oleh Mupel Sulselbar, ke-16 jemaat bersama dengan pos-pos pelayanan bagian jemaat. Mari Tuhan Engkau berkati. Demikian juga ya Tuhan jemaat-Mu di GPIB, jemaat Bahtera Kasih di Kota Makassar ini. Berkati jemaat ini Tuhan, berkati gereja ini Tuhan. Dan hamba mohonkan biarlah berkat-Mu turun atas seluruh pribadi keluarga. Dari sektor 1 sampai 12, termasuk di dalamnya mereka yang simpatisan untuk senantiasa datang beribadah di gedung gereja ini dan mengikuti ibadah-ibadah Bahtera Kasih. Bapa Sorgawi, hamba mohonkan dengan rendah hati, berkati masing-masing mereka ya Bapa. Setiap pribadi, setiap keluarga, setiap rumah tangga. Biarlah mereka boleh melihat kebesaran-Mu, kuasa-Mu dinyatakan dalam hidup mereka. Menjadi dasar bagi mereka untuk terus bersaksi di tengah-tengah kehidupan yang Engkau anugerahkan. Berkati semua jemaat-Mu Tuhan yang baik yang beribadah dalam gedung gereja saat ini ataupun mereka yang beribadah dari dalam rumah mereka. Berkati mereka semua Tuhan. Cukup-cukupkanlah ya Tuhan kebutuhan hidup mereka. Makanan, minuman, pakaian, kebutuhan sekolah anak-anak mereka, kebutuhan hari lepas hari Tuhan. Hamba mohonkan dengan rendah hati. Dalam nama Tuhan Yesus, tercurahlah berkat-Mu dari sorga kepada umat-Mu dan anak-anak-Mu di tempat ini. Oleh sebab itu, kalau ada di antara mereka yang saat ini sedang mencari pekerjaan, mereka yang sedang bergumul dalam berbagai pergumulan yang mereka hadapi, apapun itu Tuhan, termasuk mereka yang mempunyai rencana-rencana membangun kehidupan masa depan keluarga mereka, anak-anak mereka, rumah tangga mereka Tuhan. Bahkan mereka yang sedang berencana untuk membangun kehidupan rumah tangga, termasuk di dalamnya mereka yang lemah dan sakit. Kami menyerahkan secara khusus Ibu Ana Saertian, Ibu Loisa Tamandatu, Oma Mari Lengkong, Oma Lince Laude Esa, Ibu Agustina Arumpone, Ibu Betty Ferinandus, Ibu Mari Bermulidenga, Bapak Saul Titir Lolobi, Bapak Sukardi Paimin, Oma Magdalena Surbakti, Bapak Yohanes Rambung, Ibu Marce Kawihing, Ibu Adelin Tewu, Evan Dami, Yosua Letuperisa, Ibu Rugaya Ranti, Oma Maripaat, Ibu Susi Letlora, Nona Elizabeth Mas Paitela, Ibu Ruth Palilingan, Bapak Yusuf Lesawengan, Ibu Tabita Tenina, Oma Onibala, Ibu Iren Wayong, Ibu Sri Politon, Bapak Tajudin Taau, Oma Els Poli, Oma Maria Kelbulan, Ibu Supantari Musa, Bapak Reinus Mona, Oma Clavert Muskita, Bapak Jonas Arnoldus, Oma Emma Pesik, Bapak Manasye Efraim Parinusa, Ibu Ida Mangiwa, Bapak Andrew Van Houten, Bapak Admin Katili, Ibu Takali Hade,
Stanley Christian Wongso, Ibu Marlene Pelupesi, Ibu Irma Frisa. Bersehati kami anak-anak-Mu dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Memohon kepadamu ya Allah Bapa Sorgawi, sembuhkanlah dan pulihkanlah mereka. Dan kami percaya mereka akan dipulihkan dan disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami bersyukur atas pemulihan dan kesembuhan itu. Berkat-Mu kami percaya akan tercukupkan bagi kehidupan kami. Tuntun dan pakai kami, agar di tengah berkat yang Engkau nyatakan itu, kami boleh menjadi berkat bagi sesama kami. Bapa di dalam sorga, syukur kami kepadamu ya Allah. Hamba mohonkan Engkau memberkati setiap rumah tangga dalam jemaat ini, suami, istri, orang tua, anak-anak, dalam pekerjaan mereka, dalam pelayanan mereka, dalam sekolah anak-anak, baik di mereka yang sekolah ataupun mereka yang di bangku perguruan tinggi. Tuhan berkati cita-cita mereka semua Tuhan, tuntun dan pimpin, karena kami percaya dalam tuntunan dan pimpinan Tuhan, mereka akan ditibakan di masa depan yang baik, masa depan yang Tuhan sediakan. Syukur kami kepadamu ya Allah, seluruh gerak langkah pelayanan gereja ini kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Bapa di dalam sorga, di masa pandemik ini, kalau ada di antara jemaat-Mu di Batra Kasih ini, ada mereka yang masih terpapar oleh virus corona. Kami banyak mendengar, banyak yang disembuhkan dan dipulihkan. Tetapi kalau masih ada Tuhan, maka dalam nama Tuhan Yesus kami mohonkan, sembuhkan dan pulihkan mereka semua. Tetap kuatkan kami Tuhan, pimpin dan bimbing kami, topang kami, agar di dalam masa pandemik ini kami tetap hidup dalam protokol kesehatan, sesuai dengan hikmat yang Tuhan berikan kepada pemerintah dan diteruskan kepada kami sebagai rakyat Indonesia. Dan dalam melakukan protokol kesehatan itu, kami percaya Engkau juga Tuhan yang memberikan kami hikmat dan akan senantiasa menuntun dan memimpin seluruh perjalanan kehidupan kami, sehingga kami tetap sehat, kuat, diberkati dan menjadi berkat bagi sesama kami. Syukur kami kepadamu ya Allah. Kami berdoa juga secara khusus bagi warga binaan Jemaat Pospel Filipi, juga Rutan. Tuhan berkati mereka semua yang saat ini berada dalam masa binaan di Pospel Filipi. Dan kami percaya kekuatan, kuasa, kasih sayang Tuhan yang akan memenuhi dan melingkupi seluruh kehidupan mereka. Pengampunan yang berasal dari Tuhan nyata dalam hidup mereka, memberikan satu pengharapan bahwa Tuhan menyediakan masa depan yang baik buat mereka semua. Dan ketika mereka melangkah meninggalkan tembok Filipi itu, maka kami percaya mereka adalah anak-anak yang terus diberkati oleh Tuhan. Masa depan yang baik Tuhan sediakan bagi mereka. Oleh sebab itu biarlah masing-masing mereka terus beriman dan percaya serta berpengharapan hari esok akan lebih baik dari hari-hari yang lalu. Bapa di dalam sorga, kami juga bersyukur atas segala berkat-Mu yang Kau sudah berikan kepada kami teristimewa dan secara khusus usia yang sudah Engkau tambahkan dari hari ke hari, waktu ke waktu. Tuhan berkati semua mereka yang berketambahan usia secara khusus dalam minggu ini. Dan biarlah dalam usia yang baru ini mereka semakin berlimpah-limpah dalam hikmat dan kasih karunia Tuhan. Penuh dengan sukacita, penuh dengan kebahagiaan bersama dengan keluarga mereka, bersama dengan saudara-saudara mereka. Dan kami percaya berkat Tuhan mengiringi seluruh perjalanan hidup mereka. Bapa Sorgawi, syukur kami kepadamu ya Allah. Hamba percaya Engkau mengenal dan mengetahui semua kami yang hadir saat ini. Oleh sebab itu hamba berdoa buat mereka semua Tuhan, secara khusus juga bagi para penatua dan diaken sektor pelayanan 2. Mereka sudah boleh menjadi berkat bagi jemaat ini dalam ibadah minggu ini Tuhan. Dalam pelayanan mereka, maka hamba percaya masing-masing mereka diberkati. Rumah tangga, keluarga, pekerjaan, pelayanan mereka diberkati.
organis, pemandu lagu, dan juga solois. Juga vokal grup Joy Bukit Saitun yang sebentar akan memuliakan Tuhan melalui rekaman virtual. Kami juga berdoa bagi tim multimedia yang juga Tuhan boleh pakai pada ibadah minggu ini bersama dengan tim taktis adaptasi kebiasaan baru. Syukur kami kepadamu ya Allah, untuk semua berkat-berkat-Mu yang Kau nyatakan dalam hidup mereka semua yang telah memberikan diri melayani. Dan kami percaya mereka terpelihara dalam berkat Tuhan. Pemerintah Republik Indonesia, dari tingkat pusat sampai pelosok negeri, TNI, kepolisian, semuanya kami serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan, di bawah pimpinan Bapak Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Bapak Ma'ruf Amin. Kami percaya hikmat Tuhan bekerja, negeri ini akan semakin baik dari hari lepas hari. Syukur kami kepadamu ya Allah. Ya Tuhan, dalam pengasihan kami mohon. Peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskan nama, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Joy Vokal Group Bukit Saitun dipersilakan untuk memuliakan Tuhan. Bersama kita akan menyaksikan rekamannya. Dikala awan
Yesuslah hidupku, kemuliaanku. Engkau yang bangkit, Maha mulia. Dikaulah abadi, jaya dan megah. Dikau yang bangkit, Maha mulia. Dikaulah abadi, jaya dan megah. Maha mulia, jaya dan megah. Pengucapan syukur. Firman Tuhan dalam Lukas 12 ayat 48b menyatakan, setiap orang yang kepadanya banyak diberi, daripadanya akan banyak dituntut. Dan kepada siapa yang banyak dipercayakan, daripadanya akan lebih banyak lagi dituntut. Saat ini, kita dipanggil untuk mengaturkan syukur kita kepada Tuhan atas segala yang Ia telah berikan kepada kita. Masing-masing kita mendapat karunia dan berkat yang berbeda-beda. Kiranya apa yang kita persembahkan kepada Tuhan, baik materi maupun hidup, sesuai dengan berkat dan talenta yang Ia anugerahkan kepada kita. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Dijalankan, kita menyanyi GB 89 bait yang pertama. Dunia ini untuk kemuliaan Tuhan. Dunia ini untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Kita berbuat apa dengannya. Amin. 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 Amin.
Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Allah Bapa Surgawi, kami mengucap syukur oleh karena kebaikan dan cinta kasih-Mu di sepanjang perjalanan kehidupan ini. Begitu nyata pemeliharaan-Mu, Engkau mencukupkan segala kebutuhan hidup dan memberikan kekuatan serta kesehatan bagi tubuh jasmani kami, sehingga masing-masing kami dimampukan untuk terus berkarya, bekerja, dan melayani. Dalam syukur ini, kami memberikan persembahan syukur dan persepuluhan kepadamu. Berkenanlah Engkau menerimanya serta menjadikannya sebagai alat-Mu untuk mendatangkan berkat, sukacita, dan damai sejahtera di tengah pelayanan gereja-Mu. Tuhan berkati kami, ya Allah, dan sungguh hanya kepadamu kami bersandar dan mengucap syukur. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Jemaat dipersilakan duduk. Mohon perhatiannya untuk warta jemaat Minggu 18 April 2021 yang mengingatkan akan panggilan, pengutusan, dan pelayanan gereja sepekan mendatang. Yang pertama, bidang teologi. Majelis Jemaat GPIB Jemaat Batra Kasih mengucapkan terima kasih kepada pelayan firman, Pendeta Roberto J.M. Wagei, pelayan liturgi, diaken, dan penatua GPIB Jemaat Batra Kasih di sektor pelayanan 2, pemandu lagu, Saudara Ernesto Herenau, dan Saudari Indriani Dame. Persembahan pujian yang pertama dari Bapak Semi Makaleu dan yang kedua dari vokal grup Joy Bukit Zaitun. Organis Saudara Samuel Syarnamual, produksi siaran tim multimedia, Satuan Tugas Taktis Adaptasi Kebiasaan Baru atau Satgas AKB. Atas pelayanannya pada hari ini dan jam ini Tuhan memberkati. Dan jumlah jemaat yang hadir, perempuan 55 orang, laki-laki 42 orang, total 97 orang. Ibadah sektor pelayanan secara online hari dan tanggal Rabu 21 April 2021 waktu pukul 19.30 sampai selesai. Pelayan firman Pendeta Dina Lambe Payembonan, pelayan liturgi Bapak Penatua Nowi Cornelis Octavianus Hatu dan Bapak Penatua Sony Ekbersaya, pemandu lagu Bapak Hendrik Watilete, organis Ibu Sabrina Tarigan, tempat gedung gereja GPIB Batra Kasih. Untuk itu dimohon kehadiran anggota jemaat secara virtual atau online pada ibadah tersebut. Yang kedua, ibadah Pelkat GP via online. Ibadah Pelkat GPIB Jemaat Batra Kasih akan dilaksanakan pada hari dan tanggal Kamis 22 April 2021 waktu pukul 19.30 sampai selesai. Pelayan firman Pendeta Roberto J.M. Wagei, pemandu lagu Saudara Christian Latuperisa, organis Saudara Asep Pagorai, tempat gedung gereja GPIB Batra Kasih. Untuk itu dimohon kehadiran anggota Pelkat GP secara virtual atau online pada ibadah tersebut. Yang kedua, bidang Infocom dan Litbang. Yang pertama, Yapendik GPIB Cabang Batra Kasih Makassar. Disampaikan bahwa TK Tunas Kasih menerima peserta didik baru tahun ajaran 2021-2022 dengan informasi sebagai berikut. Yang pertama, pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 April 2021, hari dan tanggal Senin sampai Jumat, waktu pukul 10.00 sampai 12 WITA, alamat kantor Yapendik Cabang Batra Kasih, Jalan Tidung 10 nomor 18 lantai 3. Dengan persyaratan sebagai berikut. Yang pertama, umur kelompok bermain 2 sampai 3 tahun, TKA 4 sampai 5 tahun, TKB 5 sampai 6 tahun. Melampirkan fotokopi akte kelahiran, KTP orang tua dan kartu keluarga masing-masing sebanyak 2 lembar serta surat baptis. Yang ketiga, pas foto ukuran 3x4 sebanyak 3 lembar. Demikian penyampaian kami. Terima kasih atas perhatian jemaat. Tuhan Yesus memberkati. Yang kedua, pembinaan katekisasi reguler. Disampaikan kepada seluruh warga jemaat bahwa pelaksanaan pembinaan katekisasi reguler akan dilaksanakan mulai pada awal bulan Juni 2021 dengan jadwal tanggal 6 Juni 2021 akan diadakan pertemuan PHMJ peserta katekisasi dan orang tua secara daring.
Tanggal 13 Juni 2021 akan dimulai kelas pertama. Untuk maksud tersebut disampaikan kepada seluruh orang tua atau wali dan calon katekisan yang bermaksud mengikuti pembinaan katekisasi bahwa pendaftaran telah dibuka di kantor Majelis Jemaat Batra Kasih pada tanggal 20 April sampai dengan 29 Mei 2021, hari dan jam kerja kantor Majelis Jemaat. Bagi calon katekisan dapat mengambil dan mengisi formulir dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, warga gereja berusia 16 sampai 18 tahun. Dan yang kedua, mengisi kesediaan mengikuti pembinaan katekisasi yang ditentukan oleh PHMJ. Demikian hal ini disampaikan untuk menjadi perhatian orang tua wali dan calon peserta bina katekisasi. Dan yang ketiga, dukungan doa. Disampaikan kepada jemaat untuk mendukung dalam doa bagi penyelesaian pengurusan sertifikat hak milik Pastori II Minasa Upa GPIB Jemaat Batra Kasih. Majelis Jemaat GPIB Batra Kasih Makassar menyampaikan terima kasih atas setiap bentuk bantuan yang diberikan Bapak Ibu Saudara-saudari untuk menunjang kegiatan pelayanan jemaat. Tuhan Yesus memberkati. Makassar, 17 April 2021, Penatua Hendrik Asarumpait, Ketua 5, Penatua Albertina Mual, Sekretaris. Terima kasih. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita berdiri. Dengarkanlah amanat pengutusan. Jemaat, pergilah dan bagikanlah damai sejahtera Tuhan ke dalam kehidupanmu sehari-hari. Dan firman Tuhan yang telah engkau dengar, beritakanlah itu sebagai saksi Tuhan Yesus. Dalam Roh Yesus Kristus kita satu tetap. Dalam Roh Yesus Kristus kita satu tetap. Mendoakan semua jadi satu kelak. Biar dunia tahu bahwa kita muridnya dalam kasih tubuh Kristus yang esa. Kita jalan bersama bergandengan erat. Kita jalan bersama bergandengan erat. Menyiarkan berita bahwa Tuhan dekat. Biar dunia tahu bahwa kita muridnya dalam kasih tubuh Kristus yang esa. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan. Terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.
Bapak Ibu, Saudara jemaat yang Tuhan Yesus berkati, kami presbiter yang melayani hari ini mengucapkan selamat hari Minggu, Tuhan memberkati kita